Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kembali renungan malam pada saat ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang kudus, yang mulia, yang ada di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Boleh kami saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hidup kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan, renungan yang kami dengar boleh membawa damai sejahtera bagi kami sebelum kami beristirahat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam pada saat ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang 10 dengan tema orang-orang kudus Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kata berbahagia padanannya di Alkitab bahasa Inggris New King James Version adalah blessed, artinya diberkatilah. Jadi dapat ditafsirkan, kata berbahagia artinya adalah orang yang berbahagia karena menerima berkat Tuhan. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa orang yang dianiaya adalah orang yang berbahagia? Mari kita pelajari teks ini dengan seksama. Mengacu pada teks Matius 5 ayat 10 di atas, ada 3 penafsiran yang kita dapatkan. Pertama, orang yang dianiaya di sini adalah orang yang dianiaya bukan karena melakukan perbuatan kriminal, karena misalnya mencuri, membunuh, atau melakukan kejahatan, tetapi mereka dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya, mereka dihukum sewenang-wenang bukan karena kesalahan mereka, bukan karena melakukan suatu kejahatan, tetapi karena memilih menjalani hidup sebagai orang benar, orang yang taat kepada Allah, seperti para nabi, menjalani hidup kudus, setia pada imannya pada Kristus, seperti yang dialami orang-orang kudus Kristen pada abad pertama dan ketiga sampai ketiga, yang mati martir, disiksa karena tidak mau menyangkal imannya kepada Kristus. Kemudian kita juga pelajari dengan seksama di sini ada kata orang yang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran disebut yang mempunyai kerajaan surga? Mari kita lihat teksnya. Dalam Wahyu 7 ayat 14, di situ ada disebutkan bahwa pertama, surga adalah tempat Allah berdiam. Dan di sana juga berdiam selain Tuhan Allah adalah Tuhan Yesus, anak domba Allah dan para malaikat. Juga tempat para nabi dan orang-orang kudus yang telah disucikan oleh darah Kristus. Kedua, surga adalah tempat kudus. Artinya, karena Allah adalah kudus, berarti yang boleh tinggal di sana hanyalah orang-orang kudus atau yang telah dikuduskan dan para malaikat-malaikat yang kudus. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kerajaan surga adalah berkat anugerah suatu tempat dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang kudus Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia, kita taat, setia, tidak menyangkal iman kita kepada Kristus, walaupun kita dianiaya, kita berdoa, bertobat, kita diampuni dosanya oleh Tuhan, kita menjalani hidup benar, dan telah dikuduskan dan dimurnikan oleh darah Kristus. Marilah kita melihat kepada kehidupan kita. Apakah Anda yakin kita sudah menjadi orang kudus Tuhan? Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, yakinlah bahwa kita
adalah orang-orang kudus yang disebutkan di dalam kitab Wahyu 7 ayat 14 tadi. Oleh sebab itu berbahagialah kita bahwa nanti kita akan juga boleh mempunyai kerajaan surga. Terpujilah Tuhan. Semoga renungan ini membawa damai sejahtera bagi kita dan kita akan menjalani istirahat kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Kristus Yesus kita selamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus yang di surga, yang kami kasih, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengajaran yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Kiranya pengajaran ini membuat kami untuk terus setia dalam iman kami kepada Tuhan, sebab kami dan percaya oleh iman kami Tuhan telah menyelamatkan kami dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kami hidup kekal di surga sebagai orang kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sekian renungan malam pada kesempatan ini. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.